Nikah muda atau jomblo lama? Nikah muda tuh. Ya Allah, ini kok bagus-bagus. Aku cuma pakai sarung sama peci gitu. Oh, suka apa paling apa yang suka? Ulek gitu. Aku kan paling kemarin alhamdulillah udah 100.000 subscriber. Wow, 100.000 subscriber. Boleh foto Pak? Oh iya, ini fotografer, sini foto dipeluk gitu. Keren banget. Keren banget. Ya, ikut seneng. Hai, selamat datang di podcastnya Mom. Di sini kita bakalan nemenin hari-hari kamu. Dengan obrolan yang seru-seru loh. Stay tune terus ya. Hai pendengar setiap podcastnya Mov. Balik lagi di podcastnya Mov Episode ke-6. Wah Gina, gak berasa ya udah episode 6 aja. Ternyata banyak banget episode yang mau udah keluarin ya di Iya, podcastnya. betul banget. Ada di episode 1, 2, 3, 4, 5. Wah Gina, di episode ke-6 kali ini kita mau bahas tentang apa sih Gina? Kita mau bahas tentang salah satu divisi yang ada di Mov nih Haizu. Oh, emang di Mov ada divisi apa Ada aja dua Gina? dong, yaitu ada musik sama ada event organizer. Oh, jadi di episode kali ini kita mau bahas tentang event organizer ya nih? Iya betul, kita bakal ngebahas tentang IO-nya. Tapi Gina, kalau kita yang bahas berdua kayaknya nggak seru deh, Iya. Gin. Tentunya kita harus punya partner ngobrol kita. betul banget. Tapi sebelum kita kenalin siapa partner ngobrol kita kenal diri dulu kita dong, Gin. Oke. Aku Haizul Dana, Aku Gina Maya Salsabila. yang akan nemenin kalian di podcastnya Mov. Oke, Gina. Tadi kan aku bilang kan aku punya partner yang bakal ngobrol bareng kita di kali ini. Nah, siapa sih, Gin? Ganteng sih Zul. Dengar-dengar sih ganteng. Iya, Terus juga dengar-dengar ya. Dengar-dengar sih, karena belum ngeliat langsung. Oh, gitu. Katanya berbakat juga, Oh Gina. gitu, kalau nggak salah abang-abangan Haizu. Tau gak sih? Aku pernah di follow gitu. Iya, Jadi tuh kita iya. ada satu project gitu Iya. kan. Ternyata dia orang di balik layar project aku Oh, gitu. gitu. Jadi kita follow-followan deh. Gue juga pengen dong di follow ya. Aduh, ya langsung kalian aja kali ya. Hai Bang Kevin. Halo Bang Kevin. Hai Zul, hai Gina. Apa kabar Bang Kevin? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik kita Oke deh nih, Bang Kevin denger kan Bang Kevin tuh mendeskripsikan dirinya sebagai kreator, event organizer, vendor, broadcasting dan banyak banget. Iya. Dan juga denger punya banyak prestasi juga Haizul ya. Wah bener banget. Tapi sebelum masuk prestasi-prestasi yang kita sebutin nanti, Bang Kevin ini lagi sibuk apa sih sekarang? Kalau sekarang sih lagi sibuk perkuliahan di semester 6. Oh. Dimana kuliah ini kan lagi PKL semester 6. Betul. Istilahnya magang lah gitu. Iya. Magang di mana kalau boleh tahu? Di wakil presiden, sekretariat wakil presiden. Keren keren banget. Kita pengen nanti kita situ aja kali ya Haizul ya. Situ aja. Iya, pantes bisa magang di sana karena prestasinya tuh banyak banget. betul banget. Pernah menang juara 1 lomba film pendek UGM, Iya, terus? lomba film di Unisa juga, juara 2 lomba film di IPB juga. Wah pokoknya banyak banget ya kejuaraan yang udah diambil sama Bang Kevin ini. Oke deh Bang Kevin nih, Bang Kevin kan tadi udah disebutin banyak banget kayak kegiatannya dan multi talent banget ya Haizul Betul. ya. Nah itu tuh kalau boleh tahu awal proses Bang Kevin terjun ke dunia yang Bang Kevin sekarang jalan itu apa sih? Jadi dulu itu kan gue tuh sempat SMP sama SMA itu di pesantren. Oh gitu Kalau kan tahu. Pesantren, Masya Allah. Nah, di situ kan kadang-kadang kan orang bilang kan itu tradisional banget, nggak terkenal apa namanya, nggak terkenal Iya, modernisasinya betul. kan. Nah di situ gue tuh punya basic dari kecil emang jadi seorang editor Ih, karena keren banget. kebetulan bokap gue tuh seorang wartawan. Oh, Jadi dari kecil diajarin tuh gimana cara gambar yang bagus, terus layout apa-apa gitu, juga editing video kecil-kecil itu SD. Setelah itu SMP sempat berhenti karena nggak jelas, arah tujuannya belum jelas. Terus SMA baru nemu jadi diri sebagai seorang videografer dulu, dan juga cinta sama kreativitas. Nah dari SMA itu baru guru-guru dan juga teman-teman itu tahu. Akhirnya saya dibawa ke pimpinan atas. Nah dibuatkan di situ salah satu akun media dakwah pesantren namanya Progresif TV. Dulu 2019 itu yang aku diriin itu masih 10.000 subscriber. Sekarang kemarin alhamdulillah udah 100.000 subscriber. Wow, 100.000 subscriber. kayak gara-gara Bang Kevin berarti ya. Betul banget. Jadi bersyukur ya ada wadahnya. Alhamdulillah. Dan juga keturunan juga kali ya dari ayahnya ya. Betul banget.
Nah, Bang Kevin, apa sih motivasi dan tujuan Bang Kevin terjun di dunia event organizer kayak gini? Kebetulan kan juga basic bapak itu kan seorang event organizer. Dan alhamdulillah itu nyambung ke saya, nyambung ke gua. Di situ nyambung, pingin tuh sering lihat acara besar, opening Asian Games, terus opening PON kemarin yang garapannya Wisnu Tama. Di situ gua punya prinsip bahwasanya gua harus ngembangin kreativitas industri kreativitas di Indonesia melalui karya-karya gue yang bisa bawa Indonesia itu bangga di mata dunia gitu melalui karya yang berupa event organizer itu. Jadi acara-acara nasional lah gitu yang gue yang kemas gitu, secara konsep, acara dan juga stage panggung dan lain-lain gitu. Pengennya seperti itu. Oh gitu, Gina. Keren banget. Kalau denger juga pernah denger nih Iya. menggarap juga acara bareng sama Pak Presiden ya. Pak yang Presiden peresmian, iya, yang peresmian SPAM itu ya. Oh itu yang di Pasuruan, iya alhamdulillah keren itu dapat kepercayaan bahwasanya udah pakai vendornya Mas Kevin aja di Surabaya, udah tuh saya berangkat ke sana. Di situ kan koordinasi juga sama protokol dan juga sama Pas Pampres itu ribet juga. Alhamdulillah berkat portofolio dan juga ketekunan kolaborasi tuh antara saya dan Bapak di IO, saya di vendor. Artinya vendor itu event-event propertinya kayak sofa, Iya. Berarti Bang Kevin udah bekerja sama dengan Presiden, ketemu langsung dong. ketemu langsung. Gua tuh pernah ketemu Presiden waktu di pesantren itu juga. Gua yang ngeliput. Jadi ada cerita lucunya tuh. Gimana tuh, boleh dong. Nah, waktu Presiden datang itu kan Iya. banyak banget tuh media-media yang datang. Iya, RCTI, pasti. TV One, TV semuanya pakai seragam ganteng-ganteng gitu kan. Kece dah. Gede. Betul. Situ kalau dulu kan nggak ada kata insecure. Iya. Jadi kayak Belum ya. minder gitu Iya. ya. Ya Allah ini kok bagus-bagus, aku cuma pakai sarung sama peci gitu. Dan kebetulan tiba-tiba Pas Pampresnya bilang, itu yang dari media pesantren siapa? Saya Pak. Nah dari banyak banget berseragam orang-orang tinggi, orang-orang gede yang media-media itu, gue yang boleh masuk nampingin Ih, gitu. keren banget. Wah, Berarti media-media kalah sama Bang Kevin ya? Malah yang pakai sarungan gitu. Alhamdulillah juga ganteng, faktor pendukung. Oh iya. Betul. Banyak banget ikutin beliau dan akhirnya pas beliau mau balik, boleh foto Pak. Oh iya ini fotografer sini foto dipeluk gitu. Keren banget. Keren banget. Ya, ikut seneng. Oke, next kali Haizul. Bang Kevin kalau boleh tahu kan tadi udah sebutin juga beberapa kegiatan yang Bang Kevin lakukan gitu ya. Nah, ada nggak sih konsep acara yang paling Bang Kevin suka gitu? Dan kenapa suka sama konsep acara itu? Kayak misalnya apakah itu terkait dengan musik atau tentang acara yang lainnya? Kalau dari situ, gue tuh paling senang acara tentang kebudayaan pariwisata. Mengonsep dengan baik gimana caranya modernisasi dan juga tradisional itu bergabung. Jadi budaya kita itu yang dari pelosok itu naik gara-gara ada acara itu. Waktu itu pernah acara East Java Festival Harmoni, di mana di Jawa Timur kan banyak banget budaya. Itu disatukan di Banyuwangi, acara di Banyuwangi, Jawa paling ujung tuh. Di situ bikin fashion show samping pantai. Wow. Jadi backgroundnya pantai, itu di pesisir pantai. Itu acaranya di Villa Solo Banyuwangi. Jadi backdrop, jadi kan biasanya kalau ada acara kan ada kayak panggungnya gitu kan, Iya. Betul. ada backdrop LED gitu. Kalau acaraku kemarin cuma satu backdrop, lambangnya terus baliknya Pantai. tuh pantai gitu. Nah yang di pantai itu aku konsepin, tolong bawa banyak nelayan di situ terus ngibarin bendera-bendera gitu. Jadi banyak banget nelayan di belakangnya gitu, di laut-lautnya berkata cantik. Nah di situ udah tuh fashion show dari model-model banyak kan, dan juga ada tampilan kebudayaan dan malamnya ditutup sama penampilan Tiara Andini. Itu acara dari I see. Pemprov Jatim. Kapan gitu tuh Bang? Kapan? Sekitar setahun yang lalu deh, pokoknya waktu pandemi. Udah pandemi ya. Keren. Nah waktu pandemi itu juga sempat mati acara event organizer gue itu sekitar 3 bulan karena nggak ada kegiatan, nggak Betul. ada keramaian. Sedangkan sumber income itu kan dari situ. Iya. Nah event organizer se-Surabaya itu pada ngejual barangnya tuh ini buat bertahan hidup. Nah, tapi kalau dari Bang Kevin sendiri untuk bertahan di masa pandemi itu kayak gimana tuh? Waktu sempat kan berhenti kan 3 bulan kan. Nah, itu 3 bulan itu evaluasi atau memikirkan ide-ide baru itu seperti gimana tuh Bang Kevin?
itu alhamdulillah setelah ngobrol bareng juga Bapak kan, menukar ide-ide Bapak yang event organizer, istilahnya kolot itu kayak pemikiran yang orang lama Iya, gitu kan. betul. Orang tua Itu gitu. yang generasi Z gitu. Iya, betul. Gimana ya? Nah, keluar solusi event online. Di mana event online ini yang biasanya di acara itu ada 100 orang. Kita batasin di acara itu di hari H itu di lokasi itu cuma 30% orang. Sisanya di mana? Di Zoom. Jadi LED itu banyak, LED videoton yang gede kan. Iya. Itu orang-orang masuk Zoom gitu. Secara nggak langsung kan dia itu juga ikut acara Iya. melalui Zoom gitu. Ah. Nah, sekarang alhamdulillah udah mulai 75% orang-orang kan udah banyak konser-konser tuh. Iya. Yang penting tetap protokol kesehatan. Oh, jadi berhenti selama 3 bulan itu memikirkan dan menukar ide dengan bokap ya. Dan akhirnya bisa bangkit lagi dan bersinar lagi event organizer-nya. Iya, dan kebetulan juga sekarang kan banyak banget yang acaranya tuh online ya. Betul. Acara gue juga online Acara apa, kemarin. Itu? Acara kita sih, Mofest 2021. Oh iya, betul banget Bang. Bang Kevin kemarin nonton nggak? Nonton, beli tiket. Beli Oh my tiket. God. Nanti Keren next banget, kita kan? nonton lagi ya. Soalnya suruh pacar. Oh iya. Pacar disuruh jualan Bucin kan? ya, bucin. Beli dong. Tapi emang jujur bagus banget kan Mofest Oh, bagus banget. 2021. Dulu kan ada Ingitaf ya. Iya, betul Ini banget. lagu cuek gitu ya. Iya. Tapi aku nggak cuek ke Bang Kevin, tenang aja. Oke, nanti mungkin kita bakal adain lagi Iya. Mofest di 2022. Semoga acara lebih keren lagi ya. Kalau bisa kolaborasi bareng. Oke. Ada baik. panitia ya. Ya, panitia ya, kita mau kolaborasi bareng pasti pecah habis mantap. nih. Boleh. Bismillah lagi MC gue. Iya, nanti MC-nya kita juga. Iya. ya. Oke, Bang Kevin nih. Kalau ada yang job masuk nih, apakah ada kualifikasi event tertentu yang akan diambil? Event tertentu sih enggak. Artinya event masuk kan orang-orang kan menawarkan dan percaya kepada jasa kita itu kan. Wah, ini keren kayaknya gitu. Rata-rata semua itu alhamdulillah gua ambil gitu. Baik, pernah tuh lucu itu acara ulang tahun anak tuh. Oh iya. Yang keberapa tahun tuh? Udah 2 tahun. Yang kedua tahun udah pakai IO. Lucu banget. Ke senior gue yang udah punya anak tuh, kamu Iya. tuh suka apa sih sekarang? Iya. Suka Avengers. Oh gitu, ya udah Iya. mau tuh. Terus nanya ke bapaknya yang punya acara kan, nyamperin adiknya, adek suka acara apa sih? Saya suka apa? Lagi suka apa sih? Lagi suka Avengers gitu. Oh suka apa? Paling suka Hulk gitu. Hulk kan paling bingung. Iya. Udah tuh, aduh masya Allah, yaudah deh, Bismillah berangkat. Tapi anaknya sultan di sini, jadi makanya Oh gitu. iya. Nah di situ ada konsep banyak banget tuh badut-badut ibaratnya ya, pakai Iya. Hulk, pakai Thor gitu. Ada teman gua pakai main power teman gua, dia pakai Thanos gitu, tiba-tiba datang digebukin semuanya, anak-anaknya dulu juga ikut maju gitu. Tapi seru lah pecah Iya, gitu, iya. pada senang semua. Itu dulu. Pasti. Alhamdulillah pokoknya semua acara itu alhamdulillah gua sikat gitu. Karena emang rezeki gitu. Iya. Iya, karena rezeki nggak boleh ditolak ya. Rezeki bisa datang dari mana aja dan Iya. kapan saja, Iya. tanpa memilih-milih. Iya. Cuma boleh dipilih kalau yang halal. Apalagi tadi acaranya anak-anak kan banyak anak, banyak rezeki. Itu nanti beda ya. Beda konsep. Oke, terus kalau boleh tahu nih Bang, bagaimana sih cara Bang Kevin untuk menentukan tema atau konsep acara supaya acara yang digarap itu bisa menarik perhatian banyak orang gitu? Kalau itu sih cari yang pertama itu kayak riset dulu. Di musim ini, di bulan ini tuh orang-orang pada suka apa gitu. Semisal lagi ada penyanyi hits yang terkenal gitu naik panggung banget gitu ya, dangdut Denny Caknan semisal ya, oke boleh lah aku tawarin ke klien acara, semisal acara ini harus dikasih penyanyi biar orang angkat nih apa ya, nah ini yang terkenal ada ini baru kita majuin. Nah seperti itu kayak kalau nentuin biar naiknya gitu ya melalui beberapa yang lagi booming di saat itu. Berarti ikut perkembangan Ikut zamannya perkembangan, juga gitu ya. Kita juga bisa apa namanya kayak nggak ikutin booming konsep kita sendiri, tapi harus didukung dengan beberapa faktor. Yang pertama emang media promosi yang kuat, Iya. acara yang dikemas dengan menarik, dan juga keterlibatan orang penting di dalamnya gitu, kayak ngundang bupati, ngundang gubernur, ngundang wali kota kayak gitulah. Oke, berarti saling bergantungan ya, Saling ya bergantung. demi memeriahkan dan memecahkan acaranya Iya, tersendiri. betul. Berarti proses penentuan artis atau guestar pada suatu event itu tergantung sama apa yang lagi booming kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan juga sesuai dengan acara kita kan. Kalau pengajian kan nggak mungkin manggil Siapa tiaran siapa yang dangdut gitu masa Tiara syariah nanti jadi.
juga sih terakhir sama yang punya acara. Yang punya acara ini ngefans sama siapa sih gitu. Ya tiba-tiba gitu. waktu perform itu surprise gitu. Sedangkan yang undang kita yang punya jasa kita kayak wah, idaman gua di depan gua. Iya, jadi kayak diwujudin ya. Dan itu juga termasuk kemeriahan acara. Oke, Bang, berarti kan tadi kita udah ngomongin tentang guest star nih. Iya. Pernah gak sih atau apa saja kendala yang pernah dialami ketika mengundang guest star? Soalnya kan gue pernah sempet viral tuh di TikTok tuh kayak guest star ada yang minta mandi pakai air galon lah, kan aneh-aneh tuh. Kalau Bang Kevin sendiri pernah ngalamin yang aneh-aneh itu apa? Alhamdulillah sejauh ini sih masih simple tapi muter otak banget. Simple sih ya, susah ya. Karena permintaan riders yang begitu di luar budget atau anggaran gitu. Artisnya sekian, tapi kebutuhannya itu bisa hampir menyewa dia itu 2 kali gitu. Lebih jadi ridersnya minta inilah, terus minta mobil inilah atau inilah. Itu yang bikin kayaknya harus emang cari dana lagi, cari sponsor lagi deh. Nah kayak gitu. Oh, berarti solusinya mencari dana lebih dong. Karena keberhasilan atau kemegahan itu kan harus didukung dengan faktor kedanaan. Iya. Betul banget. Kalau nggak ada gitu. dana nggak akan jalan sih ya. Iya, betul. Apalagi kalau nggak ada Haizul Dana di sini. Oh iya, sudah nggak kebetulan banget namanya. Oke. Terus kalau misalnya lagi pandemi gini nih, pandemi ini terus misalnya kita mau bikin acara, gimana sih biar peminatnya tuh banyak gitu? Karena kan agak susah ya kalau misalnya lagi di pandemi mau peminat yang banyak tuh kayak susah banget, kayak orang-orang ya udah daftar tapi nanti di acaranya mah nggak ada yang ikutan. Misalnya kan ada yang kayak gitu ada yang juga ya. off-cam, Iya. iya. Kalau apalagi kalau misalnya caranya kita webinar atau ada pelatihan-pelatihan misalnya tentang musik gitu, yang daftar tuh banyak ya, tapi pas udah di hari H-nya di Zoom-nya cuma setengah gitu ya kan. Nah itu gimana sih Bang? Ada nggak sih kayak tipsnya supaya peminat di masa pandemi itu tetap banyak gitu? Rata-rata kan emang kita tahu Indonesia itu kan nggak suka banget banyak obrolan, nggak suka banget banyak omong atau teori gitu kan. Maunya cuma singkat tapi prakteknya banyak gitu. Nah kalau saran saya sih biasanya tuh acaranya tuh nggak usah lama-lama, apalagi webinar. Soalnya pesertanya tuh nggak ikut terjun secara langsung di acara, cuma ngeliat laptop. Jadi kemas acaranya itu simple. Pembawa acara itu udah to the point aja, pasti akhirnya kan pasti motivasi ataupun materi disampaikan itu kan penting juga gitu, tips-tips kan. Nah kalau di pandemi ini juga selain itu ada konsep yang bagus itu yang kemarin tuh ada Peter P. Noah, tahu nggak? Noah Gimana tahu caranya acaranya tetap offline tapi rame. Tuh kekuatan Noah kan gede tuh. Jadi Ariel Peter Pan vokalisnya itu pakai sepatu roda, sedangkan penontonnya itu di mobil. Oh iya betul. Pernah Viral. Itu konsep yang pernah gue pikirin tapi nggak bisa kerealisasiin. Oh gitu. Ya, tapi malah diambil sama orang lain akhirnya ya. Kecewa gak sih Bang? Enggak sih, cuman kayak ini aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Iya, Jadi iya harus ada benar. effort lebih gitu. Iya benar banget. Itu kan juga ide juga kan. Iya. Itu juga interaksi nggak langsung sama orang, tapi pakai mobil-mobil banyak. Ariel juga keliling naik apa namanya sepatu rodanya gitu. Itu keren banget acaranya, saya salut gitu. Berarti mengemas acara secara singkat dan juga interaksi antara acara dengan peserta juga ya Bang Kevin ya. Nah Bang Kevin ini kan tadi dibilang juga masih kuliah kan, dan udah gitu juga jobnya banyak banget nih di IO-nya sendiri. Nah bagaimana cara bagi waktu antara kuliah dengan ngambil job di luar kuliah? Bisa buat kita juga sih ya. Tapi ambil positifnya aja ya. Ambil positifnya aja, baik. Kalau di perkuliahan, gue itu milih-milih pelajaran gitu. Gitu. Gimana tuh? Gue butuh materi ini, gue butuh gue butuh mata kuliah ini, gue seriusin. Iya. Mata kuliah ini udah bisa, udahlah biasa aja gitu. Apalagi kalau mata kuliahnya mendukung banget sama karir kita iya, ya. Terus kalau semisal, matkul ini jauh dari apa yang gue harapin, udah nggak apa-apa gitu. Soalnya nggak ngejar IPK sih, nggak ngejar nilai tapi ngejar relasi dan juga pengalaman gitu. Soalnya kan gue juga dari orang jauh kan, Iya. sini kenal orang banyak, kenal Gina, kenal orang banyak itu kan nanti juga bisa jalan rezeki gitu. Iya. Betul. Nah,
IPK nggak bagus juga sih. Gak apa-apa ya, kan Nggak apa-apa. nggak semua nanti yang sukses itu dari IPK ya. Bener banget, kan tadi dibilang kan rezeki dan kesuksesan Iya. bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Bahkan Bang Kevin segini tuh udah terbilang sukses ya Aizul Iya ya. betul dong. Sukses loh Bang, sama kita kan padahal cuma beda beberapa tahun, setahun ya. Pengalamannya Iya, udah bener banyak banget. Bener banget, bener. Aduh mah. Gitu lah pokoknya. Nah bang, apakah ada pesan atau tips untuk para mahasiswa untuk berani mengambil resiko mengikuti event di luar jam kuliah kayak Bang Kevin tadi? Aduh, ini sih, ini aja yang pengen aku lakuin sendiri sih. Kayak gue tuh pengen bisa bagi waktu kuliah sama kerja gitu. Bukan itu, soalnya respect, menghargai gitu kan, itu juga ilmu, nggak boleh gue tinggal tuh. Iya betul sih. Tapi kadang-kali kan cuan kan lebih kayak wah gitu kan. Iya, Jujur namanya iya, uang bener kan. banget, bener. Kan manusia. Iya. Iya betul. Butuh duit. Butuh duit. Soalnya kalau ada itu baru bisa. Iya. Soalnya kan logika juga butuh logistik. Betul. Nah, kalau tipsnya sih harus dipertimbangkan gitu kan. Kalau gua tuh dulu semester 1-2 itu kan ada jatah buat nggak masuk gitu ibaratnya. Emang ada sih. Iya. Satu matkul 3 kali. Iya, betul. 3 kali kan. Kalau total semua kan 2 minggu. Iya. Pernah nggak masuk seminggu. Oh, Kali ke nyari Surabaya karena ada acara banyak Oh, gitu. Ya udah bolos seminggu gitu alhamdulillah. Terus tinggal satu matkul semua itu kan tinggal kan. Itu kemudian gue itu jatahnya itu keambilnya tuh nggak sengaja karena ketiduran gitu. Jadi emang harus dipertimbangin sih, balik lagi kan. Mau emang kerja ambil kuliah atau kerja lebih effort kuliah tapi harus ditanggung jawabin juga gitu, jangan sampai nilai rendah gitu. Yang penting harus lulus lah gitu. Berarti matang-matangin dulu ya, berani ambil resiko. Nah, Bang Kevin pasti punya impian dan target dong untuk kedepannya. Apa nih impian dan target Bang Kevin untuk kedepannya? Megang acara nasional yang jadi nama Jokowi yang bisa di insight seluruh dunia gitu. Amin. Amin ya Allah. Soalnya panutan gue itu kan Wisnu Tama. Oh, Gimana Wisnu caranya Kevin itu Tama. melodi itu the next Wisnu Tama gitu. Wow, ya kita doain aja. Doain Nanti aja. teman-teman yang pendengar setiap podcast Yamov bisa doain juga ya. Betul. Karena kan 40 yang ikut mendoakan, insya Allah terkabul. Kabulkan. Oke nih Gina, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, kita main game sekali ya. Jadi kita punya guest Bang Kevin namanya This or That dan jawabnya itu harus cepat. Yes. Kita ngasih 2 pilihan gitu dan Bang Kevin harus jawab dengan cepat. Oke. Oke, jangan deg-degan. Deg-degan gitu. Santai aja santai, karena ini seru kok ya. Karena ini seru Bang Kevin udah banget. gini. Aduh, apa ya pertanyaannya? Langsung aja Soalnya Gina. gini gimana coba? Iya, jadi nanti misalnya jawabnya dikasih 2 pertanyaan nih, ini atau ini, nanti Bang Kevin langsung jawab ini gitu. Ngerti kan? Oke, kita langsung aja mulai kali ya. Oke, Bang, pertanyaan pertama, nikah muda atau jomblo lama? Nikah muda tuh. Oh, nikah muda. Nikah muda. Kenapa tuh? Kenapa tuh nikah muda? Kan udah ada calonnya. Karena biar anak gue tuh kayak halo gitu. Oke, gitu. biar bisa bekerja sama juga ya. Iya. Bisa. Nah yang kedua nih, fotografer atau Iyo? Yuk, Kenapa tuh? Kenapa tuh? seru, banyak tantangan, banyak masalah. Dio juga ada fotografinya juga kan? Iya. Ya Iya, pasti kan kayak beneran. kita mendokumentasikan gitu-gitu Saling ya. Jadi sinergi, ya. iya Iya, betul betul. banget. Ya, kalau misalnya kita ditanya juga kita kayaknya bakal pilih Yos ya. Iya betul, Ya. karena gue divisi Iyo. Iya sama gue juga. Oke, next, musik atau film? Film. Kenapa? Karena suka menggarap film gitu. Kalau suka menggarap Oke. film, soalnya bisa menyampaikan apa yang kita rasa itu di visualnya gitu. Betul. Iya. Ada niatan buat film nggak? Ada pengen. Oh. Next nih bakal ada. Tunggu ya di akhir Februari rewind gua 2020 Wih. masuk kemarin. Oke, teman-teman harus Kita gitu, bakal berarti. nungguin ya. Iya. Kalau Oke. boleh tahu nanti adanya di mana nih? Tayangnya di mana? 2021 kan gua kan keliling Indonesia alhamdulillah, ke NTB, NTT Iya, gitu iya. kan. Ke naik gunung ke alam-alam. Nah, gua mau mengulik di balik kemegahan alam itu ada banyak sampah gitu. Jadi pesan moral di situ ada. Pokoknya nggak boleh banyak spoiler, nonton aja nanti. Oke, nonton aja nanti ya. Soalnya film yang digarap Bang Kevin bagus-bagus semua Iya, Gina. Jadi iya. makin penasaran deh, Iya. gue juga pasti nungguin. Iya. Nah, next, cinta bertepuk sebelah tangan atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Kenapa? Bukannya ditolak tuh malah kita makin sakit hati kayak gue udah ditolak nih. Ditolak, cari yang lain udah gitu. Oh iya Oh sih, iya, beda betul sih daripada kita terus-terusan suka sama satu orang tapi kayak Dan lebih tahu diri juga kalau Iya. ditolak Iya. ya. Sakit hati sekali daripada sakit hati selama. oh betul banget, betul banget. Iya, menusuk banget ya. Menusuk banget nih. Sumpah. Oke, next.
kalau punya masalah lebih suka di sharing ke temen atau dipendam sendiri? Sharing ke temen, cari solusi gitu. Oh gitu. Berarti lebih kayak ya udah temen gue juga tahu nih permasalahan kita, jadi temen juga bisa ngasih Sharing solusi. Soalnya kan masalah kan pasti nemukan jalan keluar itu dengan sharing gitu. Iya. Kalau dipendam sendiri malah jadi penyakit tahu. Iya, Nanti kayak nggak stres, pikiran, nggak keluar auranya. Kenapa aja gibah gitu ya? Iya bener, kalau kita cerita ke temen kan kadang-kadang kayak suka gimana ya. Next. Ambil keputusan sendiri atau harus diskusi? Diskusi dulu. Kalau udah jelas di semisal sebelum acara diskusi. Waktu ketika hari ya keputusan saya sendiri gitu. Oke, kita emang harus diskusi ya, karena kan event organizer kan dilakukan secara bersama-sama Iya, kan, tim kerja sama tim, jadi nggak boleh egois. Jadi kan. sebelumnya diskusi, kalau udah deal waktu produksi di hari H, keputusan semua di tangan gua gitu. Iya, yang penting hasil diskusinya udah kita kumpulin, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Bisa jadi pengetahuan juga buat kita ya nanti kalau misalnya Betul. kita menggarap kegiatan-kegiatan juga harus kayak gitu ya. Oke, next. Mungkin ini nggak kayak this or that sih, mungkin ini kayak sebagai penutup aja ya. Menurut Bang Kevin nih ukuran sukses seorang Bang Kevin itu ketika apa? Kan setiap orang beda-beda nih, Iya. mungkin kalau gue ketika tabungan gue udah 1 M gitu. Atau misalnya ketika nanti punya mobil, punya rumah, atau misalnya bisa apa gitu. Dalam jangka dekat dulu deh, suksesnya Bang Kevin. Dalam jangka Ketika apa? dekat. Iya. Lulus S2 dulu dari rencana. Amin. Terus kalau ke depan hidup kaya raya, Amin. dengan sederhana tapi banyak cinta. Amin. Oh, ini kode jual ya. Lepek-lepek nih gue nih. Aduh. Kalau sisain satu yang kayak begini Iya. bisa kali ya. Beruntung banget ya yang dapat Bang Kevin Iya ya. betul. Siapa yang dapetin gua? Kan kita belum tahu kan, jodoh udah Iya, tahu. iya kan udah tuh, Ya udah udah Bang Vinola, berarti. semoga ya, semoga jodohnya Amin. itu. Amin dong. Amin. Aduh, Bang Kevin marah banget tuh. Oke, kita sudahi games kita. Iya. Kita punya hadiah buat Bang Kevin. Iya, kenang-kenangan juga. Boleh mungkin dari teman-teman panitia. Iya, ini kenang-kenangan dari kita. Siapa tahu nanti sama Bang Kevin dipajang di kamar di rumah ya. Betul. Karena sudah pernah menjadi tamu dari podcastnya Mov gitu. Nanti juga mungkin setelah ini kita akan ada sesi dokumentasinya ya Bang ya. Oke, terima kasih. Disimpan dulu. Disimpan terlebih dahulu di sini. Oke. Oke. Nah, Bang Kevin, makasih banyak nih udah ngasih pengalaman-pengalaman Iya. dan ilmu-ilmunya yang udah Bang Kevin laluin. Iya. Kita sangat amat berterima Iya, kasih. betul banget. Karena dari Bang Kevin kita dapat ilmu baru nih di podcastnya Mov episode ke-6 kali Iya, ini. dan juga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan insight baru ya, supaya nanti juga mungkin teman-teman MOV yang lain yang nanti bakal jadi panitia di event-event MOV selanjutnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari yang Bang Kevin tadi sharing ya, dan Betul. pendengar-pendengar lainnya juga yang bukan dari MOV juga tentu saja bisa mendapatkan ilmunya juga. Oke, Bang Kevin boleh di-share sosial media Bang Kevin biar teman-teman di rumah tahu, Iya. bisa belajar dari kontennya Bang Kevin. Atau yang kepo gitu ya. Instagram, Saya mau YouTube, nanya-nanya juga. atau TikToknya boleh di-share ke teman-teman. Iya. Instagram saya Kevin Melody. Oke. Oke, ada di bawah. Udah YouTube. gitu aja. YouTube Kevin Melody. Pokoknya semua Kevin Melody. Oke, semua sosial medianya Oke. namanya Kevin boleh dicari. Gini, pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman mau sharing atau cari solusi atau apa namanya cari ide itu boleh ngobrol langsung aja. Soalnya gue juga suka berbagi gitu, Iya. apalagi sharing ilmu gitu. Udah nggak? Wah. Nanti kita nongki-nongki aja kali ya guys. baik. Nongki-nongki tapi nanti Dari Najul. nongkinya. Tuh teman-teman maaf yang lain kalau mau sharing-sharing bisa banget hubungin Bang Iya, Kevin. betul. Oke Gina, kita udah ngobrol banyak banget Iya, hari nggak ini. kerasa Nggak ya. kerasa ya waktu kita udah habis banyak nih untuk ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol kita bermanfaat Iya. dong. Oke, jangan lupa untuk subscribe podcastnya Mov di YouTube dan juga jangan lupa dengerin podcastnya Mov ada di Anchor dan Ada juga ada di Spotify. Spotify. Aku Haizul Dana. Aku Gina Amalia dan juga Aku Kevin. Iya. Iya. Sampai jumpa di podcastnya Mov yang selanjutnya. Bye.